Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, apa kabar hari ini? Selamat sore. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan untuk pertemuan tatap maya kali ini. Bagaimana perasaan kakak-kakak nih hari ini, tatap maya kali ini? Mulai lebih tenang, mulai lebih rileks. Sudah mulai terbiasa Ya, mungkin sudah ya. mulai terbiasa. Udah adaptasi Bu, hebat. Ya, semoga tetap Tos ke rumah terjaga. dari nguping tugasnya ya nama. Semoga tetap terjaga semangatnya karena tatap maya kita itu masih panjang ya. Masih ada sekitar 16 kali lagi. Karena total semuanya tatap maya itu ada 19. Dan semoga kakak-kakak semua senantiasa diberikan kesehatan. Tidak lupa juga untuk mengawali kegiatan tatap maya kali ini. Seperti biasa, saya minta dari kakak-kakak salah satu untuk memimpin doa dulu. Mangga Pak Deku. Karudi we anu di peci Karudi mangga nyangakeun. Siap, mangga Karudi dipimpin doa dulu. Ya, izin kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita menengadahkan tangan seraya berdoa. Semoga kegiatan kita dilancarkan, diberikan kekuatan, tahan. Marilah bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bibarakati surat Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karudi sudah memimpin doa untuk kegiatan tatap maya kali ini. Kakak-kakak sekalian, izin untuk share screen dulu. Sudah ada? Ada. Ya. Ada, Kak. Oh, alhamdulillah kakak-kakak tidak terasa sekarang kita masuk di modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Sebelum memasuki penguatan materi modul tersebut, tidak lupa mungkin mengingatkan terkait dengan kesepakatan bersama di ruang tatap maya ini. Yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau dicukupkan kesepakatan bersamanya. Cukup mungkin ya. Cukup Pak. Nah, ini kita sampai di slide pertama yaitu kemana.
Jadi mau kemana tujuan kita kali ini? Nah, ini tujuan kita kali ini ada dua. Seperti biasa, ada tujuan luas, lalu ada capaian akhir dari pelatihan. Tujuan luas dari modul ini ialah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Lalu capaian akhir dari modul ini diharapkan guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau dalam istilah asingnya asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian modulnya, guru mampu memahami pendekatan berbasiskan aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Lalu untuk capaian pembelajaran khusus dari modul ini, guru dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Capaian khusus keduanya, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, kita sampai di sini, di slide selanjutnya, yaitu apa? Kira-kira, nih, modulnya sudah dibuka belum? Yang 1.2 ini? Belum. Belum. Oh, baru tugasnya saja mungkin ya. Sudah, Pak. Barangkali di antara kakak-kakak ada yang sudah membukanya, membaca-bacanya. Di modul 1.2 itu ada apa sih? Ada tentang Yang situasi 1, situasi 2 itu ya, Bu Neng, Sanes. yang berpikir berbasis aset, yang itu Pak, yang dokter Catherine Kramer itu. Siapa? Catherine Kramer. Ya, Iya. betul kan Neng. Ya. Jadi di modul 1.2 ini kita akan di sesi ini kita akan menguatkan tentang pembelajaran atau guru PJOK itu dengan pembelajaran yang berbasiskan ABT atau istilahnya asset based thinking. Jadi ini sebelum kita memasuki dari ABT itu apa. Jadi ini ada quote atau kata-kata quote untuk hari ini dari Mahatma Gandhi, di mana kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Sesi kita kali ini saya kasih gambaran dulu mungkinnya, di mana pada sesi kali ini kakak-kakak nanti akan melakukan diskusi pembelajaran mandiri seperti yang sudah di modul 1.2, mungkin ada kakak-kakak yang sudah buka. Di situ nanti ada beberapa kasus. Kalau tidak salah itu ada 1, 2, 3, ada 5 kasus. Ada 5 studi kasus yang nanti kakak-kakak akan dibagikan ke dalam beberapa room untuk berdiskusi terkait dengan studi kasus tersebut. Kakak-kakak nanti akan berdiskusi dengan rekannya di dalam room, lalu kakak-kakak nanti akan mempresentasikannya kepada nanti kakak-kakak yang di breakout lain di main room ini, nanti untuk saling mungkin memberikan masukan atau tambahan. Nah, itu mungkin sesi gambaran awalnya. Nah,
Kita ke slide selanjutnya. Jadi apa pandangan kakak-kakak terhadap dengan pendekatan dengan asset based thinking ini? Jadi sebelum mungkin ini akan saya kemukakan mungkin sedikit terkait dengan pendekatan asset based thinking ini, di mana pendekatan asset based thinking ini ialah di mana pendekatan melalui pemetaan aset atau pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah kita gitu. Jadi di mana pembelajaran kita itu memaksimalkan pada intinya memaksimalkan semua potensi yang ada di sekolah dan ada di luar lingkungan sekolah. Nah, itu catatan inti dari asset based thinking ini gitu. Nah, ini mungkin dua pertanyaan pemantik. Bagi kakak-kakak atau yang lainnya juga boleh sekarang sambil membuka LMS-nya, silahkan tuliskan di dalam fitur chat dari kakak-kakak sendiri pendapatnya terkait dengan atau pengertian dari kakak-kakak terkait dengan asset based thinking itu apa sih? Lalu kira-kira setelah membaca modul dari ABT ini, keistimewaan dari ABT ini apa bagi bagi kakak-kakak sekalian nantinya? Boleh silakan kakak-kakak menuliskan dulu di kolom chat. Enggak, silakan kakak-kakak, boleh di fitur chat terkait dengan dua pertanyaan ini mungkin ya. Jadi tidak perlu diungkapkan terlalu banyak, boleh dengan satu kata saja lah ibaratnya yang menggambarkan menurut kakak-kakak ABT itu apa gitu. Sambil saya baca-baca ya. Pak Bentar, ABT adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang dimiliki dari apa yang tidak dimiliki. Lebih fokus pada yang kita miliki. Pak Asep, Kak Rudi, ABT adalah aset yang ada di lingkungan sekolah dan di sekolah di dalam diri kita sendiri.
mengenali kelebihan dan kekurangan. Kak Agus adalah pendekatan mengenali kekuatan dan kelebihan kita. Kak Sri, proses berpikir di mana seseorang akan selalu melihat dirinya. Pak Ivan, pola pikir merupakan potensi dan kekuatan yang ada, keistimewaan dengan mudah dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Ya, sambil berjalan ya kakak-kakak, boleh. Oh, yang belum menuliskan. Jadi di mana dilihat dari apa yang dituliskan kakak-kakak di chat tersebut, saya yakin kakak-kakak semuanya hampir sudah mengakses mungkin ya terkait dengan ABT ini, sudah dibuka, LMS-nya sudah dibaca-baca. Memang betul di mana dalam asset based thinking ini ialah kita yang dikedepankan itu ialah berdasarkan berpikir berdasarkan pendekatan berbasis aset. Jadi ini dalam asset based thinking ini kita akan memaksimalkan semua potensi yang ada di sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Nah, terkait dengan asset based thinking ini nanti kita itu di dalamnya akan ada yang namanya tentang pemetaan atau apa ya namanya? Jadi salah satu ada 7 unsur di dalamnya yang ada melekat dalam asset based thinking ini, itu yang ada dalam nanti pemetaan terkait dengan lingkungan sekolah kita. Jadi ada beberapa unsur yang dipetakan itu berdasarkan 7 klasifikasinya. Nanti itu akan ada di slide selanjutnya. Lalu keistimewaan dari asset based thinking ini apa? Ya, keistimewaan dari asset based thinking itu di mana dalam pendekatan ini yang kita lihat itu adalah semua unsur dari sekolah dan luar lingkungan sekolah yang kita dapat manfaatkan dengan maksimal. Dan dalam keistimewaannya itu ialah dalam asset based thinking ini kita itu hanya melihat hal positif saja tanpa kita memikirkan hal negatifnya. Contohnya ketika dalam pembelajaran khususnya mungkin masalah pembelajaran PJOK di selatan ini, seperti yang kita ketahui juga di lapangan itu kan banyak sekolah-sekolah yang kadang-kadang memang tidak punya bola sama sekali untuk pembelajaran gitu kan. Nah, di dalam pendekatan asset based thinking ini kita itu dituntut tidak melihat daripada kekurangannya. Kita taruhlah mau mengajar di sekolah kita itu tidak punya seperti yang kemarin direfleksikan oleh Kak Budi berdasarkan diskusi dengan Kak Ivan kemarin ketika mau melakukan apa kemarin itu kalau tidak salah lempar apa gitu. Nah, tidak punya alatnya, terus apa yang bisa digunakan? Oh, ada pohon pisang, itu bisa untuk digunakan. Nah, itulah dalam pendekatan asset based thinking itu kita dituntut untuk ke arah sana gitu. Jadi di mana mencari solusi dari masalah dengan cara yang positif tanpa kita berpikir bahwa dari masalah ini jadi tidak dikedepankan. Jadi yang kita cari itu adalah solusinya. Nah, yang biasa disebut juga kalau lawannya dari asset based thinking ialah asset based thinking ini ialah deficit based thinking. Ada di LMS kakak-kakak juga itu. Jadi ada asset based thinking, ada deficit based thinking. Kalau asset based thinking itu mengedepankan solusi. Kalau deficit based thinking itu mengedepankan masalah. Jadi yang dikedepankannya itu ketika ada masalah itu yang dibahasnya itu masalahnya tanpa ada mengedepankan solusinya. Berbeda dengan pendekatan asset based thinking ini di mana ketika kita dihadapan pada suatu masalah yang kita cari itu solusinya, bukan mencari akar masalahnya, tapi kita ciptakan solusinya. Dengan apa? Memanfaatkan semua unsur yang ada di lingkungan dan di luar lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada 20 menit, ini sesi 20 menit. Kakak-kakak sambil menunggu saya membuatkan breakout room-nya, seperti yang tadi di awal dijelaskan, kakak-kakak nanti
akan ditempatkan dalam 3 room yang berbeda. 3 room yang berbeda. Nanti setiap roomnya bisa ada, seharusnya 5, tapi kayaknya ini ada satu peserta yang tidak mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti ada yang 4 dan mungkin ada yang 5 ya. Nah, nanti saya buatkan dulu breakout roomnya. Nanti setelah dibagi breakout roomnya, silahkan kakak-kakak berdiskusi. Jadi nanti ada yang di main room, ada yang di room 1, dan ada yang di room 2. Jadi, nah, yang di main room, nanti kakak-kakak silahkan untuk memetakan terkait dengan pemetaan aset based thinking yang ada di studi kasus tersebut. Jadi nanti yang ada di main room itu kasusnya kasus 3, yang ada di breakout room 1 kasus 4, lalu yang ada di breakout room 2 itu nanti di kasus 5 ya. Nah, nanti kakak-kakak setelah diberikan waktu 35 menit sampai 45 menit maksimal untuk untuk mendiskusikannya dan memetakannya. Lalu nanti kakak-kakak silahkan setelah selesai kembali ke main call ini untuk nanti mempresentasikannya terkait dengan hasil diskusinya dengan rekan-rekannya di roomnya masing-masing. Ya, sampai situ kakak-kakak ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan dulu? Pembagian kelompoknya, Pak. Nanti itu secara acak nanti ke layar kakak-kakak akan ada undangan. Nah, kakak-kakak tinggal klik aja, kecuali yang di main room. Kalau yang di main room tidak akan ada undangan untuk berpindah room ya.
kakak-kakak, untuk yang di main room ini, nah ini studi kasus 3, di LMS-nya ada kan yang 3, boleh kakak-kakak baca-baca atau di capture dulu tidak apa-apa, atau sambil dibuka di LMS-nya juga ada. Nah, silakan kakak-kakak 35 menit untuk berdiskusi, memetakan dari studi kasus ini ada berapa aset yang bisa dipetakan, lalu apa saja gitu kan. Enggak, kalau mau dimulai diskusinya kakak-kakak. Maaf Pak, kepencet. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran SPM dan aktivitas. Pak Bentar, Iya, Pak Agus, Ya, Bu. lagi besok cari apa? print screen-nya ini. Ini kan jadi kita yang kasus 3, yang situasi 3, ya. Dipilarian heula modulna can kapendak ieu, Bu. Iya yang Yang barusan kan ya? yang pada saat menentukan ada di itu Pak di LSM yang situasi 3. LSM situasi 3, anu Mm-mm. modul yang mana, Kak? Modul yang 1 titik berapa, 2 titik berapa? Satu-satu. Oh, bentar. ada yang pokoknya di next Pak Yang mana, Kak? 1.2.d ya, Bu. uh, yang Iya. D ya yang D kan yang C yang Zoom ini. Yang pas mau link Zoom genian ada di 14. atasnya. Pendahuluan modul 1.2. Bukan, Yang Pak Ben. yang kita mau masuk Zoom itu di atasnya ada situasi 3, situasi 4, situasi 5. Framework. Yang pas mau masuk Zoom yang 1.2.c. 1.2.c. Nu abi mah Iya. teu kabuka modulna oge. Nah, hanya. Nih, jadi kieu yen teh sebenarnya si permasalahan teh Nu abdi mah teu kabuka, Bu. teu kabuka. Nya dieuna ge teu hideung, warnana buram. Ku abi dikirimkeun di WA-nya Bu, situasina. situasi 5 kita teh. 3. Oh, 3. Dibukana Oh, teh iya, ada. 1.2.c-nya. Oh iya, Iya, Pak. Pak Ben ada Pemahaman itu tanpa di. ada kan Tuh, Pak Gus? Iya. nu abi mah teu tiasa dibuka, nah hanya Boleh dikirimkeun di WA-nya. heeh. Garanya ya di ku abi dikirimkeun nu abi masalahna. Nih, si masalahnya ini. Dikirimkeunna di grupmu. Iya.
Nah, situasi 3 nih. Tuh, Pak Ben, sudah aku kirim. Situasi 3 PDF. Teka buka nu abi mah aduh. PDF. Ya, atas aya. Pada fase D-nya. Iya, yang fase D umumnya. Pak Agus sudah kebuka, Pak Agus? Ya udah Bu, udah kebuka ini. Nah, jadi meureun ieu dicari kan si aset naon wae nu ku sipa ieu bisa dimanfaatkeun. Terus pemanfaatan asetna naon nya? Kela uang baca heula. Asesmen dan aktivitas. Asetnya apa, pemanfaatan asetnya apa gitu ya. Terus gitu tah asetnya teh yang bisa ini gunakan si pagerak lakukan teh apa asetnya teh bisa naon wae cik uang baca. Pada saat menentukan tujuan. Gimana kakak-kakak yang di main room? Ini main Ini room. yang Iya ini Kak. situasi 3 ya Pak yang di sini. Ya, Iya. rubriknya ada ya? Ada yang Yang 1 aset, yang 2 pemanfaatannya, Nah, gitu. terus keterangan ya Pak yang itu. Ya. Pada kegiatan menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki. Asetna naon wae, Bu? Jadi si Pak Gerak ini teh pengen di lingkungan sekolah nate ada kebun kopi cenah. Jadi ku si Pak Gerak teh bisa dimanfaatkan untuk misalnya olahraga, jalan kaki, lari, terus menjadi lapangan olahraga. Tapi si Pak ieu teh kan minta izin ke kepala sekolah untuk bisa berolahraga di dinya. Tapi si kepala sekolah nate menolak karena si pemilik kebun kopi teh cenah orangnya tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Terus kela Pak Gerak amat kecewa padahal dia juga telah menampung. Mensosialisasikan Berarti asetna teh aya 7-nya, Bu. Aset nanti kan ada 7. Nah ini Satu. berarti Oh, apa? satu teh mana sih? Manusiana. Satu teh kan
manusia, sosial, politik, finansial, budaya, terus fisik, lingkungan berarti ieu mah termasuk nate karena manusianya si ieu mah. Terus Pak gerakna nama. terus manusia. Terus jika nate lingkungan alamnya. Heeh. Terus sosial meureun atau kumanya? Heeh, benar. Nya jiga nate karena eta manusia, sosial, jeung lingkungan alam, terus aset nate satu berarti manusia, sosial, terus Ketahui lingkungan. heula abi teh maca teh rada lieur Bu. Ngaosna rada aduh aralit tina HP teh maca anu bieu modulna. Nya Akar kitu intina masalahna mah akar akar masalahna masalah. heula Heeh. si pagerak teh pengen Kela pagerak merasa paling cobi Jadi diaos si Bu. anak teh, Ya, jadi si masalah. anak teh baikna nama ulah pakai motor, cenah ke sekolah teh pakai jalan kaki saja. Tuh, Si pagerak ya. teh mengajukan program ke kepala sekolah. heeh. Program Mengajukan nate program si program nate nyaeta pengen melewati Membuka. kebun kopi eta tapi melewati kebun kopi supaya nya satu si anak-anak teh bisa ke melewati sekolah kebun teh kopi teh jalan apa bersepeda? bersepeda, bisa jalan Sepeda. gitu, bebas. Terus si kebun kopi eta teh aset yang ka sakolana teh leuwih deukeut gitu, melewati eta Akses teh. berarti aksesnya. Akses Mhm. jalan. Jalan, terus bisa dimanfaatkan oge untuk berolahraga, bisa lari, tapi ieu aya masyarakatnya. Jadi nya berarti eta teh aya sosial, heeh. Dapat jalan menuju sekolah karena dapat Atuh mempersingkat jalan menuju sekolah. geus sian heula etana coret-coret na Jadi kertas. tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Tapi si Membiasakannya. kepala sekolahna teh, Pak Ben, Pak Agus, tapi si kepala sekolahna teh ini tidak melakukan upaya apapun cenah untuk bernegosiasi dengan pemilik perkebunan. Jalan kaki. Sementara ia juga tidak bisa Iya. berbuat apapun karena ia sendiri tidak berkewenangan. Berarti asok ayeuna mah geus eta rubikna. Nya Rubikna teh kan ieu, Rubikna teh aset Heeh, naon sok coret-coret di kertas. berarti urang Asetna teh berarti satu. Iya berarti tulis satu di dieu nya, engke tinggal urang presentasikeun. Jadi di dieu teh misalna manusia. Abdi ge dina ieu tuh dina kertas. Asetna teh manusia. Manusia naon wae saha wae. Satu aset yang pertama teh manusia teh saha wae paraga sebagai guru. Lain paraga, pagerak. Pagerak. Gerak. Terus hade nu kadua Kepala sekolah. Kepala sekolah. Terus pemilik kebun kopi. Pemilik kebun. Pihak Terus perkebunan, terus masyarakat. Terus anak-anak juga ikut ya? Ya, anak-anak dan masyarakat. Berarti 5 lah anggap ya. Anak-anak teh sebagai yang mengusulkan ke pagerak mengusulkan ke kepala sekolah tidak bergerak kepada si pemilik lahan dikarenakan karena alasannya tidak punya kewenangan si pemilik lahan teh hidupnya tidak bersosialnya. Betul. Bersosial tertutup meureun. Berarti ieu teh
pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Naon yang pertama nate berarti eta nate pemanfaatan aset nate anu nuka poin 2 na ya. Anu poin pemanfaatan aset nate berarti naon wae? Anu pertama, lamun eta bisa terlaksana siswa bisa lebih berdisiplinnya, bisa lebih disiplin. Halo? Lain lebih dekat aksesnya ke sekolahnya. Lebih dekat akses ke sekolah. Ya coret-coret atuh Bu. Heuh kan ieu. Siswa Naon lebih, bisa kira? siswa lebih dekat aksesnya ke sekolah. Terus dapat membiasakan siswa berjalan kaki. Ya, Ya teh omong dibaca tapi teh asup-asup Gusti. Berjalan. Naon Bu Ya Allah abi. Lain si Bab ayo itu di pilihannya terus mengarah hungkul membiasakan siswa berjalan kaki bersepeda. berarti teh terus naon deui lingkungan Terus sekolah meureunana eta teh. pemanfaatan asetna teh nu katiluna Hari lingkungan. kita teh bertiga ini teh. Sama Pak Aja cuman nggak ada Pak Ajahnya. Oh, Pemanfaatan nu pertamana siswa lebih dekat akses berangkat ke sekolah. Terus dapat membiasakan siswa berjalan kaki dan bersepeda. Yang ketiga, Berlari dapat membiasakan siswa dan lari. berolahraga, berjalan berolahraga berarti. Berolahraga. Terus si Pak Ben, si kebun kopi eta teh punya sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi. Berarti dapat memanfaatkan sarprasnya. Ya, Sarpras yang di kebun, sarpras di area kebun dapat jalan dimanfaatkan. Terus naon deui? Terus kala masyarakat teh naonnya tadi teh gerak. Cok bari baca lieur ku sorangan mah. Menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasan untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui hari program tersebut karena dapat mempersingkat jam. Terus menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus melakukan kerjasama dengan Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerak pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua. Berarti aya orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintas perkebunan kopi tersebut. Harapan kepada kepala sekolah dapat berdonasi dengan pimpinan perkebunan membuat MOU belum dapat terlaksana, sementara ia juga tidak bisa membuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya udah sakitu meureunana eta nama. Jadi manusia gimana tadi teh? lapangan iya kan tadi teh lapangan si itu dapat digunakan untuk aktivitas fisik. Lingkungan sekitar sekolahnya termasuk teh si kebun kopi eta teh. Nah iya Pak Ben tasi dina asetna teh eta teh kan tulis lingkungan sekitar sekolah.
Terus si pemanfaatan teh sebagai tempat untuk melakukan kegiatan seperti jalan santai, terus tadi bersepeda. Berarti nya orang susunkeun heula ya, nu menang nulis ya. Sok, Sok, Pak Ben, aset tuliskeun nu heula. pertamana meureun aset. Asetna teh Iya, nu pertama manusia, manusia. anu kadua eh naon tadi teh? Sosialnya, Nya sosial. sosial. Anu katiluna fisik. Anu kaopatna lingkungan. Lingkungan Lingkungan sekolah. sekolah. Finansial bisa asup teu? Bisa menghasilkan uang aya nu dagang di jero kebon kopi. Eueuh. Henteu nya. Oke. Dua. Jadiannya asetna teh manusia, sosial, fisik jeung lingkungan sekolah jeung lingkungan. Tah, anu Iya. manusiana teh Kan tadi terdiri manusia ti mah. ti lima ti lima lima naon lima peran, guru, kepala sekolah, Heeh, pemilik lahan, terus masyarakat jeung anak. Sosialna heeh. meureun eta teh bisa dipergunakan oleh siswa dan masyarakat lamun bisa dilalui teh. Anu katilu fisikna teh meureun bisa dipergunakan nantinya teh untuk eh, siswa atau digunakan sebagai eh, akses terus eh, Fisikna, akses terus deui berarti akses untuk fisik siswa berolahraga dan berjalan kaki dan bersepeda untuk ke sekolah terus masih terus di lingkunganna sarana prasarana yang ada di kebon kebun kopi eta dapat teh. dimanfaatkan untuk aktivitas berolahraga siswa. Bener tuh? Bener gitu untuk berolahraga sih. Geus kitu urang mah permasalahan eta aksesna Terus teh cuman keterangannya keteranganna teh bisa dikasih ieu Pak Ben, misalna di lingkungan sekolah keteranganna mun keteranganna misalna ajak peserta didik untuk mengamati dan menghargai alam sekitar, misalnya lingkungan sekolah pertama gitu. lebih ke pemanfaatan atau meureun Bu. Aduh, jeung serap deh. Basis pada aset. Caang pisan panon poe. Kela rek malikeun heula mobilnya maci teu. Geus Di we Pak RS. Ben kitukeun heula engke Pak Bentar anu presentasinya kitukeun heula. Sok we Ibu. Henteu Pak Bentar kan anu geus ieuna anu nganon eta teh ngarangkumna, urang teu ngarangkum. Teu naha. Tapi ieukeun heula jelaskeun misalna permasalahanna teh kan tadi naon permasalahanna teh karena tidak ada izinnya dari Mm-mm. pihak perkebunan kopi. Terus si kepala sekolahnya tidak mau Permasalahan pertama pemilik lahan tidak memberikan izin apa belum tentu memberikan izin. jadi Bu, bukan tidak memberikan Ben. izin. Jadi intinya di kepala sekolah, si kepala sekolahnya tidak mau untuk meminta izin gitu. Kepala sekolah Ya. tidak mau berusaha Heeh. tidak mau berusaha untuk melobi untuk apa? Untuk merealisasikannya. Eta merealisasikan Ajuan dari pagerak. Pak Soalnya cenah si Gerak kepala sekolah dengan alasan kepala sekolah website tidak menyampaikan bahwa memiliki akses sangatlah rumit jika harus menjalankan kerjasama dengan pihak tidak perkebunan. memiliki kapasitas
atau akses sosial dengan pemilik perkebunan gitu. Terus si penggeraknya teh merasa pesimis karena gagasannya tidak Kembali lagi, dapat Bu, ulangi dilakukan. lagi. Mm-mm. Nu kadua teh penggerak merasa pesimis, Pesimis, gagasannya tidak dapat dilaksanakan. Gagasannya tidak dapat apa Bu direalisasikan di apa? Karena tidak dapat dilaksanakan. Karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Terhambat. Kakak-kakak mengingatkan 9 menit lagi ya. Yang tidak terhambat oleh kepala sekolah yang tidak apa Bu barusan? Tidak melakukan upaya apapun. Melakukan upaya apapun. Oke. Naon deui yok beres? Udah. Beres ngan cuman Bu pan dina modul eta teh urang teh refleksikan. Dina modul eta teh kan aya berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan atau masalahnya eta hiji. Nu kadua berbasis pada aset atau kekuatan. Tah eta teh asup teh ka mana diringke naroskeun. Nah, iya mah kan kita mah di inina karena yang mengisi rubik yang sesuai itu dulu. Aspeknya berbasis aja pada kekurangan bisa tuh. Biasa ya? Bisa. Kekurangan. Bisa mengidentifikasi bisa kekurangan naon. Kekurangan aya kan di kepala sekolah. Aya. Ada begitu. Cuman anu di ieu ke nama problem solving na supaya bisa terrealisasi bising ke keluar pertanyaan kumaha solusina. Berarti orang kudu mikirkan problem solving ke permasalahan anu dialami ku penggerak mun hese eta penggerak ya Allah. Bener, solusinya bagaimana solusinya ya kumaha tah? Kesimpulanana. Jadi kudu bisa nyimpulkan. Solusinya kumaha coba? Tidak ada izin. Kumaha solusinya? Solusi yang pertama, kepala sekolah harus berintegritas dan memiliki semangat untuk perubahan. Gaya. Pinter ya Allah. Alhamdulillah. Terus yang kedua, wali murid harus untuk mensosialisasikan atau menjadi pendorong non lain putingnya teh pendorong supaya kepala sekolah lewat komite atau apa langsung ke eta kebun kopina ku proposal kumaha lah bahasan aduh pabaliut bahasa Indonesia tuh saya tuh MOU. Emang tadi aya MOU nanya aya kumaha sik baca deh nu MOU na kalimat nu MOU na teu kaciri pisan anjing HP teh. Harapan nate kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU. Si kepala sekolah nate. Terus mereunannya ti si panggerakna oge tong berfokus kadinya jadi kudu memanfaatkan yang lain gitu kan meureun. Mun misal tidak ada izin berarti yang pertama berarti pemanfaatan dari panggerak teh dengan bersosialisasi ka mana eta teh ngaranna teh ka dewan sekolah atau napi ka wali muridnya supaya suara lebih banyak
Jadi Iya. powerna kuat gitu kanggo ngadosong eta program. Nah, terus meureun terus kumaha deui si Pa eta teh misalnya tidak ada izin, berarti kan anak-anak tetap harus berolahraga. Jadi memanfaatkan sekolah, Lingkungan sekolah berarti yang lingkungan, iya. dipergunakan. Apakah lapangan Tapi da teu upacara dicaritakeun gitu. menggunakan jalan yang sudah ada, jarak dengan jarak yang lebih Da. jauh. Asa akses eta teh da. Nama hayang Nya tadi tuh bisa Naon ngarobrol naon ieu teh bisik-bisik Guneng, Pak Bentar, Pak Agus. ya tos aduh punten Pak. Pak Agus mah gagaro wae. Henteu tadi teh maca teh pabaliut jadi direkam pun. nu abi Jangan lupa Kak Agus, pakai kopi dulu amit teu pabaliut. punya saya mah LMS nage gak bisa diakses. Dikirim screenshotan ku Neng. Kak Bentar, Dikirim ku Neng screenshotan. Nah, bentar berarti udah Ya udah we lah. Kata selanjutnya Bu Neng. Berpikir berbasis pada kekurangan Pak Ben. Oke. udah ya Pak Ben, berarti begitu nanti. Salah dan benarnya kita sudah berusaha. Ya, begitu. Yang penting bisa mengirimkan saja apa adanya, atau jangan dipikirkan benar apa salahnya, yang penting ada. Salah mangke dikoreksi ku si Bapak ku ka fasilitator. Asep, Kang Kos, udah masuk karena kelompok natur ieu teh. Tuh Kak, Pak Budi, tapi sambung ke utama ada. situasina nu mana Pak? Situasina nu kaopat ieu mah miskomunikasi, guruna ngedul, jeung penjagana nu na wae bola. Tapi teh. Tas ku Pak Asep di bawah kuncinya. Oh nya. Padahal fasilitasnya lengkapnya Pak Bud. Situasina beda gitu ningali jalan ceritana teh Kang Kos. Tidak apa-apa Kak Budi, karena kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mama Gandhi. Ada budak kita maling bola. Kak Budi Sedek menangge karempes. Bola lagi udah dibiarkan. Nah, itu jadi aya kelompok Pak Budi. Ya eta asup salah berarti gabung. Apa nih emang geus gabung ke halaman utama, Lin? Ya Mas, Kan kita mah digabung sama fasilitator. Kakak-kakak direkam, ayo direkam ini teh. Udah masuk ke room mereka, ini udah masuk ke room utama. Ini kakak udah gabung lagi ke halaman utama kita, berarti kelompok lagi. Iya, berarti kelompok Kelompok kita mah kelompok utama. Pajak monitor. Wah, Kaipan masuk lagi ke utama ya. Berpikir dan berfokus pada aset dan kekuatan. Berpikir tentang merancang sebuah rencana berdasarkan misi dan kekuatan. Abdi mah nama bieu maca mo ieu na ge modul oge. Sudah masuk lagi ke Jomit. Sudah. Sudah bergabung lagi Itu ke bagi makan siapa nggak bagi-bagi kresek plastik ke Ipannya. kakak-kakak. Gimana diskusinya?
Alhamdulillah Kak berjalan dengan alot dan penuh pendapat yang sangat bagus. Wih, alot hebat itu. Lihat. Langsung saja ya. Seperti tadi di awal disampaikan, silahkan. Urutannya nanti seperti ini. Yang pertama presentasi itu nanti yang situasi 3 yang ada di main call ini. Lalu yang presentasi yang kedua itu nanti yang di situasi 5 atau yang di main atau yang di breakout room 2. Nah, yang terakhir itu yang di breakout room 1 yang situasi 4. Ya. Maka dari room yang main tadi yang mau mempresentasikan siapa? Bu Neng Rika. Pak Bu Neng Bentar. Rika. Pak Bentar, sok silakan Pak Bentar. Boleh. Untuk yang kakak-kakak yang kelompok yang tadi ada di main room 1 dan breakout room 1 dan breakout room 2. Nah, ini saya tampilkan dulu Nah, ini tadi studi kasus 3 yang akan dipresentasikannya. Mangga badeku saha, badeku Kak Neng Rika atau napiku Kak Bentar. Sama Kak Bentar, Pak, sudah perjanjian. Kak Neng, tadi Kak Neng udah. Suten. Silakan. Waktunya 5 menit saja. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus yang didapat tadi di studi kasus 3 untuk yang main room 1. Yang pertama adalah aset. Aset yang ada di sana itu tadi di studi kasus 3 itu yang pertama manusia, yang kedua sosial, yang ketiga fisik, yang keempat lingkungan. Yang mana di manusianya itu ada 5 unsur. Yang pertama penggerak sebagai promotor, yang kedua kepala sekolah sebagai pimpinan, yang ketiga pemilik lahan, yang keempat masyarakat, yang kelima anak-anak sebagai pencetus ide. Terus pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Di studi kasus 3 disimpulkan dengan pemanfaatan aset yang ada. Yang pertama itu siswa lebih dekat aksesnya ke sekolah. Yang kedua membiasakan siswa untuk berjalan kaki dan berolahraga plus bersepeda ke sekolah. Yang ketiga, sarana prasarana yang ada di area kebun dapat dimanfaatkan untuk aktivitas berolahraga siswa. Akar masalah yang didapat, kepala sekolah, poin 1, kepala sekolah tidak mau berusaha untuk merealisasikan ajuan dari penggerak dengan alasan kepala sekolah tidak memiliki kapasitas atau akses sosial dengan pemilik perkebunan. Yang kedua, penggerak merasa pesimis karena gagasannya tidak dapat dilaksanakan dan terhambat oleh kepala sekolah yang tidak melakukan upaya apapun. Untuk tambahannya silahkan Kak Rika. Oke, terima kasih Pak Bentar. Mungkin yang sudah disampaikan Pak Bentar itu sudah mencakup semuanya. Jadi permasalahannya yaitu si penggerak itu ingin menjadikan si kebun kopi itu untuk akses siswa untuk berjalan ke sekolah itu jadi lebih dekat, dan si penggerak mau menjadikan si lahan kebun kopi itu untuk menjadikan sarana olahraga. Tapi
sekolah tidak memiliki izin dari si pihak kebun kopi itu, mungkin segitu Pak, dari situasi 3 ini, dari kasus 3 ini. Cukup ya? Iya. Oke, selanjutnya kakak-kakak yang tadi di breakout room 1 dan 2, kira-kira menurut kakak-kakak dari situasi studi kasus 3 ini, kalau kita masukkan ke dalam pertanyaan pemantik ini, jadi siapa tadi namanya, Pak Gerak ya? Iya Pak. Ya, dari studi kasus yang ketiga itu, pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut? Kira-kira. Pemanfaatan aset, Pak. Kak Rudi, gimana Kak Rudi? Saya pikir untuk dari studi kasus tadi itu lebih cenderung kepada pemanfaatan aset, Pak. Aset lingkungan. Kalau terkait dengan ini nih yang pertama itu, jadi dalam situasi itu si Pak Gerak itu dia itu melakukan pendekatan berpikirnya itu dengan berpikir seperti apa gitu. Kalau dilihat dari studi kasus yang 3 ini dan pemahaman kakak-kakak di LMS. Jadi dalam situasi tersebut, Pak Gerak itu menggunakan pendekatan berpikirnya itu seperti apa? Mungkin si Pak Gerak itu berpikirnya masalah ya, akar masalah mungkin yang tadi selain aset based thinking itu defisit based thinking ya Pak? Kekurangan ya Pak? Kekurangan ya, jadi kelemahan atau kekurangan ya? Kekurangan. Mungkin lebih ke cenderung si Pak Gerak itu ke defisit based thinking mungkin Pak Kak. Nah, ya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Kak Ivan dong. Debat umroh. Jadi dalam situasi tadi di kasus tersebut itu di mana Pak Gerak itu beliau merasa pesimis terhadap situasi tersebut di mana kepala sekolah yang istilahnya mah tidak mempunyai kedekatan khusus dengan pemilik kebun kopi tersebut, berdasarkan masukan dari siswanya, karena di situ ada nilai sarana yang memang bisa dimanfaatkan untuk lebih mempermudah akses ke sekolah, dan ketika si Pak Gerak ini tadi mengajukan ke kepala sekolah dan kepala sekolahnya juga sama, dia berpikir dengan berpikirkan pola pikirnya itu jadi masalah bukan dari solusi, sehingga dalam situ tadi bisa tergambarkan bahwa keraguan itu tidak menciptakan solusi gitu. Jadi dia hanya berpikir kepada masalahnya saja sehingga beliau merasa pesimis bahwa tujuannya itu akan tercapai. Nah, ini tadi hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. Yang pertama, mungkin tadi kepala sekolah yang merasa tidak mempunyai kedekatan khusus, lalu apalagi lah di situ ada banyak itu sehingga masalah yang ke depan dan solusinya tidak ada. Nah, lalu ini kita ke tadi yang di kelompok di main room 2. Siapa yang mau itu? Nah, nanti sebelum itu ya, ini ada slide selanjutnya. Mengapa guru PJOK perlu menerapkan pendekatan asset based thinking? Nah, jawabannya ini. Jadi
pentingnya pola pikir berbasiskan aset dalam PJOK, di mana guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau aset. Lalu, jika guru PJOK telah berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini tadi masih lanjutan dari yang studi kasus 3 ini. Nah, di mana pentingnya berpikirkan berbasiskan aset itu salah satunya ini, di mana mewujudkan visi, mencapai tujuan, prakarsa perubahan. Jadi masalah atasi, selesaikan. Upaya mencari dan mengatasi masalah, perspektif, pasti ada sesuatu yang salah. Lalu kekuatan yang diharapkannya atau potensi daya yang bisa digunakan, identifikasi, apresiasi, selidiki, potensi, aset, dan fokus. Kalau dari defisit itu mencari kelemahan dalam sistem tersebut dan lain-lain. Lalu kalau dalam best thinking itu kita selalu mengapresiasi kekuatan. Nah, ini di mana? Yang main room 2, siapa yang mempresentasikan? Main room 1 atau main room 2, Pak? Yang di main room 2 dulu, yang di main room 1 nanti itu di terakhir di studi kasus. Ya, Kak Rudi. Nah, ini silakan kakak-kakak tadi yang ada di main call dan di room 1. Nah, ini studi kasus kelimanya, boleh baca-baca sambil nanti yang di breakout room 2 mempresentasikan. Kak Rudi, Bapak Kak Rudi. Maaf, di mute, maaf. Boleh, silahkan Kak Rudi. Ya. Saya akan sedikit mencoba memaparkan dari studi kasus 5 ini tentang Ibu Hayati yang ingin berbagi keinginan untuk berbagi pengetahuan di kelompok belajar di kelompok MGMPPJOK, di mana di situ ada beberapa aset. Yang pertama ada aset SDM, kemudian ada aset kelompok belajar, ada aset sosialnya, kemudian ada aset politisnya. Ini berbagi layar. Ada aset politisnya. Kemudian yang pertama aset SDM. Aset SDM-nya itu adalah kawan-kawan guru atau teman-teman teman-teman kelompoknya, yang dimana pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, yaitu pemanfaatan kemampuan guru untuk menjadi tutor teman-temannya. Itu yang pertama, yang masuk ke dalam aset SDM. Kemudian yang kedua masuk ke dalam aset kelompok belajar, kelompok MGMP tingkat kabupaten ya, yaitu di mana di dalam kelompok itu ada yang namanya tempat bertukar pikiran atau diskusi untuk kelompok pembelajaran PJOK. Kemudian aset yang ketiga yaitu adalah aset sosial. Aset sosial di mana pemanfaatan asetnya dalam pembelajaran PJOK
yaitu adalah membangun karakter nilai-nilai yang ada yang terkandung di dalam pembelajaran PJOK. Nilai-nilainya adalah kerjasama, kemudian disiplin, kemudian sportivitas, kemudian saling mengingatkan, saling mendorong yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi pembelajaran PJOK. Kemudian yang terakhir di sana itu ada yang termasuk ke dalam aset itu ada aset politisnya, di mana pengurus MGMP menyarankan untuk melakukan atau mengikuti kegiatan pelaksanaan seminar, di mana kelompok belajar PJOK telah didaftarkan di PMM. Saya rasa mungkin sedikit mengulas dari studi kasus tentang Ibu Hayati. Menurut saya dan teman-teman seperti itu. Kemudian kakak-kakak Kak Ivan atau Kak seperti Ibu tadi lupa, Ibu Sri ya, bisa menambahkan, silakan Bu Kak. Mangga Kak Ivan mau menambahkan. Ya mungkin untuk ini selain mungkin tadi yang berupa aset ya Pak, yang mungkin di sini juga setelah dibaca kembali itu saya menemukan mungkin jadi suatu kekurangan atau defisit based thinking ya mengenai ini adanya perbedaan pendapat mengenai tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah. Jadi ada yang berpendapat bahwa tujuan PJK itu prestasi gitu. Terus ada lagi yang berpendapat jangan pakai gaya komando gitu ngajarnya. Jadi terus PJK itu tujuannya apakah membugarkan atau gimana gitu. Terus berkarakter siswa itu, jadi masih ada belum samanya persepsi mengenai tujuan pelajaran PJOK di sekolah. Mungkin itu suatu kelemahan atau perlu disamakan persepsinya gitu Pak. Mungkin itu saja sedikit tambahannya. Ya, terima kasih Kak Ivan tambahannya. Sri mau menambahkan atau cukup untuk presentasi dari main call breakout room 2-nya? Tidak Pak, udah cukup aja. Sudah cukup. Ya. Kakak-kakak yang ada di main call mungkin sudah membaca terkait dengan ini. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan tadi berdasarkan pemaparan aset yang dipaparkan oleh kelompok yang di blok breakout room 2 ini, nah, berdasarkan studi kasus yang kelima tadi, kira-kira menurut kakak-kakak sekalian, cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal itu bagaimana? Pak Ivan, bagaimana Pak Ivan tadi? Boleh yang dari main call atau yang dari breakout room 1, dari setelah menelaah tadi yang ditampilkan, kira-kira bagaimana cara Bu Hayati itu memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Jadi si Bu Hayati ini sudah mengikuti kegiatan PKG, PJOK, jadi mungkin sudah mendapat pencerahan ilmu atau pemahaman yang lebih mendalam tentang pemahaman tentang PJOK di kegiatan PKG, PJOK. Jadi itu mungkin aset, jadi ilmu yang lebih dari si Bu Hayati, pemahaman yang lebih dari si Bu Hayati, lebih mendalam, disampaikan kepada rekan-rekan
seprofesinya di kelompok MGMP, mungkin itu yang menjadi aset yang dimanfaatkan Bu Hayati. Iya, kalau bisa saya tambahkan simpulkan mungkin jadi di sini yang aset yang digunakan secara maksimal itu mungkin aset politik ya Kak Ivan ya. Jadi Maksimal. dengan Sumber daya manusia juga. Ya. Aset manusia juga mungkin ya betul Kak Ivan, aset manusia. Betul. Bu Hayati yang sudah menyelesaikan mungkin ya pendidikan PKG-nya, lalu ada aset politiknya, kedekatan Bu Hayati dengan pengurus MGMP, betul. kalau tidak salah. Betul. Nah, ini ada, nah ini aset-aset yang dimanfaatkan oleh Bu Hayati tersebut, komunitas MGMP Kabupaten SMP yang mungkin Bu Hayati itu kalau tidak salah dalam situasi tersebut itu sebagai pengurus atau mempunyai kedekatan khusus. Lalu, nah ini yang tadi oleh Kak Ivan disebutkan di mana ada pergeseran tentang cara mengajar dari Bu Hayati setelah mendapatkan pelatihan dari PKG tersebut kemudian. Lalu peran aktif di dalam kegiatan MGMP. Lalu pemanfaatan PMM di cerita tersebut ada. Nah, lanjut silakan untuk yang tadi di breakout room 1. Nah, ini kakak-kakak yang di main call dan di breakout room 2 ini tadi studi kasusnya. Nah, yang di breakout room 1 mangga silahkan siapa yang mau mempresentasikannya. Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadil dan kakak-kakak semua, dari studi kasus ini kami bersepakat bahwa terjadinya satu, adanya miskomunikasi antar para pemangku jabatan tentang terkait adanya sesuatu pemanfaatan aset yang harus dimanfaatkan secara optimal namun tidak dipergunakan dengan secara optimal. Di sini ada ada satu tabel yang harus disampaikan bahwa anak-anak tidak optimal dalam pemanfaatan aset tersebut karena ada miskomunikasi antara guru olahraga, kesiswaan dan penjaga sekolah, di mana dalam kesempatan belajar mengajar pemanfaatan aset sudah memadai di sekolah tersebut karena dari sekolah tersebut ada sarana dan prasarana yang sangat ditolong oleh orang tua ataupun donatur atau stakeholder yang ingin membantu dalam kegiatan belajar pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Namun di sini pada saat pembelajaran salah satu guru yang dalam penyampaian materinya menggunakan media pembelajaran tidak sesuai apa yang telah dilihat atau telah diterima oleh sekolah tersebut. Contohnya di sini pada saat pemanfaatan aset bola voli dari donatur itu bola voli banyak, namun pada studi kasus ini kami menganalogikan demikian, bola tersebut tidak dipakai secara optimal. Kemudian kepala sekolah memanggil para pemangku yang berwenang untuk membuka gudang tersebut karena di sana ada bola voli namun tidak dipergunakan. Dari hal studi kasus tersebut kemungkinan kepala sekolah guru tersebut tidak memanfaatkan aset yang ada secara optimal. Mungkin penyampaian studi kasus itu pemanfaatan secara optimalnya tidak dimaksimalkan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan atau rekan lain bisa menyampaikan atau menambahkan yang lainnya. Terima kasih. Bangkos, Ayep, Mangat, melihat tambahan.
Gimana kakak-kakak yang ada di breakout room 1, selain Kak Budi ada yang mau menambahkan? Cukup mungkin ya. Ya, selanjutnya kakak-kakak, mari kita hubungkan dengan pertanyaan pemantik terkait dengan studi kasus 4 ini. Nah, berdasarkan studi kasus yang 4 tadi, kira-kira menurut kakak-kakak, aset apa saja tadi yang yang ada dimiliki oleh SMA Jiwaraga dan apa yang sudah dimanfaatkan? Selain tadi dari yang Kak Budi presentasikan, kira-kira. Finansial ya Pak. Finansial bisa Pak. Finansial. Bisa. Sarana prasarana atau mungkin itu ada donatur aset ya Pak, donatur Ya, mungkin orang tua. Di finansial itu maksud bagian dari aset finansial. Sarana karena ada sapras di situ Pak. Ya, mari kita lihat. Nah, ini satunya. Jadi sekolah tersebut terletak di daerah perkotaan yang sangat strategis. Lalu betul tadi sarana dan prasarana olahraga yang sangat memadai. Nah, ini tadi yang finansial, pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum siswa orang kesalahan yang ada, lalu keberanian peserta didik menyampaikan, dan kebijakan kepala sekolah. Jadi banyak sekali unsur positif yang ada di sekolah tersebut. Nah, perlu kakak-kakak sekalian ingat, di mana dalam memetakan asset-based thinking tersebut, ada 7 hal yang bisa dipetakan dalam aset tersebut. Diberdayakan, di mana aset tersebut itu terdiri dari manusia, sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Ya. Jadi 7 aset tersebut itu tidak terpisahkan dari asset based thinking tersebut. Kalau bisa mungkin secara simpel lah dicontohkan, misalnya dalam pembelajaran PJOK, kalau yang di tingkat SMP itu kan ada per jam gitu ya. Kalau saya nggak tahu juga kalau di SD bagaimana gitu ya. Kalau di istilahnya kan kalau siang itu kan biasanya siswa itu sudah malas untuk berolahraga. Kalau jam akhir-akhir lah jam 11 ke atas. Nah, kita sebagai guru olahraga harus bisa memanfaatkan 7 aset tersebut. Contohnya, kita bisa di dalam 7 aset ini memanfaatkan yaitu aset politik. Taruhlah di aset politik ini kita kedekatan dengan kepala sekolah atau dengan kurikulum, kita meminta supaya pembagian jadwal untuk PJOK ini untuk memfasilitasi agar siswa tetap termotivasi untuk bergerak, kita kan bisa minta untuk dijadwalkan tidak ada yang melewati ibaratnya dari jam 11 ke sana gitu kan jadwalnya, jadi minta dibagikan. Karena apa? 7 aset ini itu bisa sangat membantu sekali atau mendorong kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik atau berpihak kepada peserta didik. Jadi guru PJOK itu harus mampu memetakan aset tersebut semuanya. Jadi jangan sampai yang tadi kita berpikiran berbasiskan masalah atau deficit based thinking. Lapangan olahraga kita kecil, kira-kira di sekitar lingkungan kita ada nggak lapangan besar yang bisa dimanfaatkan?
oh ada lapangan desa. Nah, kita bisa menjalin melalui kekuatan politik atau apa yang mempunyai kedekatan dengan kepala desa atau apa, kita meminta izin untuk menggunakan lapangan tersebut digunakan sebagai lapangan olahraga juga. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan sampai karena sarana yang kurang atau tidak memadai kita jadi mengajar seadanya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi di mana 7 aset ini sangat penting untuk dikuasai dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada, mari kita merefleksikan bersama-sama di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan kakak-kakak sekalian bisa silakan memetakan aset dari sekolahnya masing-masing berdasarkan 7 aset yang tadi. Jadi ada aset manusia, sosial, finansial, lalu politik. Itu silakan dipetakan. Nanti silakan kakak-kakak menulisnya dalam Jamboard seperti biasa. Ya, nanti linknya saya bagikan, link Jamboardnya. Silakan kakak-kakak menuliskan atau mengidentifikasi aset apa saja yang ada di sekolah kakak-kakak. Nah, nanti dalam menyusun asetnya itu kalau bisa disesuaikan dengan rubrik yang sudah ada di LMS, biar nanti kakak-kakak tidak kesulitan tinggal menguploadnya, karena pemetaan aset ini nanti itu akan diuploadkan di LMS tugas kakak-kakak. Ya, mohon maaf sebentar, saya copy linknya dulu. Silakan kakak-kakak boleh mengakses linknya, dan silakan kakak-kakak selama 5 menit ke depan untuk mengidentifikasi apa saja aset di sekitar sekolah kakak-kakak yang bisa kakak petakan ke dalam 7 aset tersebut. Secara singkat saja, tidak perlu dijelaskan. Contohnya dalam aspek sarana, selain ada lapang di sekolah, apakah mempunyai gedung untuk berolahraga atau ada apa gitu. Dan lalu aset di sekitarnya apakah dekat dengan lapang desa dan apa, silakan kakak-kakak petakan dalam link Jamboard tersebut. Mangga, silakan kakak-kakak selama 5 menit.
Enggak, Pak Bentar. Mohon izin Pak, kalau misalkan saya pada saat kegiatan Google Meet ini tidak bisa menghubungi lanjutan dan menyelesaikan sampai akhir, dikarenakan saya tinggal 15 sen lagi Pak, itu saya lagi ada di Bandung, lagi kira nih mungkin jalan gitu. Mangga, silakan Kak Bentar, mangga. Mohon izin Pak, kalau kan nanti saya mati mendadak dalam pelajaran ini yang ada di parkiran rumah sakit, jauh akses untuk minta izin ke depan ikut ngecas itu. Mohon maaf yang sangat Pak bila tidak bisa menyelesaikan sampai akhir begitu Pak. Oh iya, tidak apa-apa Kak Bentar, tidak apa-apa. Sudah kakak-kakak mencoba memetakan? Nah, sambil berjalan juga ini kakak-kakak. Nah, untuk sesi selanjutnya itu setelah memetakan, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda. Jadi strategi yang akan dilakukannya. Nah, ini nanti untuk pertanyaan pemantik ini nanti itu akan ada Padlet. Jadi akan ada link Padlet lagi. Nah, silakan kemukakan di link Padlet terkait dengan pertanyaan pemantik ini selama 5 menit. Nah, sekaligus mungkin ini juga di sesi terakhir, di mana dalam melakukan itu nanti silakan dilakukan secara mandiri, dikumpulkan melalui LMS, dan apa saja yang hari ini kakak-kakak deskripsikan terkait dengan aset yang ada di sekolah masing-masing, itu juga setelah nanti diupload di LMS, untuk dijadikan bekal nanti ketika pada saat luring di khususnya di modul 2.5 ya, karena 2.5 itu nanti
modul luring. Jadi aset yang hari ini kakak-kakak petakan, lalu nanti di upload di LMS-nya nanti untuk dijadikan bekal nanti di 2.5. Jadi harus disimpan lah istilahnya atau di print. Nah, ini format pemetaannya, rubriknya ada di LMS ya? Ada Kak, Nah, ada. ini Ada, Kak. Nah, ini nanti yang akan kakak-kakak upload di LMS. Ini yang akan diupload di LMS. Lalu, nah, sebelum di akhir sesi, saya akan kirim link Padlet-nya dulu. Pertanyaan pemantiknya yang tadi. Kakak-kakak boleh mencoba itu link Padlet-nya. Kakak-kakak coba karena ini sebagai bahan juga nanti untuk luring, jadi kakak-kakak nanti akan silakan simulasikan selama 5 menit. Nanti setelah itu kita akan memasuki sesi akhir dari kegiatan ini Tetap Maya ini. Mangga silakan kakak-kakak 5 menit atau mungkin 3 menit saja lah. Mangga silakan dicoba. Untuk menambahkannya, klik di pojok paling kanan itu ada plus. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya tadi silakan di Padlet dikemukakan kira-kira apa yang akan kakak-kakak lakukan. Nah, ini. Bagaimana kakak-kakak memanfaatkan aset yang sudah dipetakan di dalam PIKJAM tadi di satuan pendidikan kakak-kakak, dan lalu strategi apa yang akan dilakukan. Nah, itu silakan diketiknya di Padlet. Sudah ada yang bisa mengakses? Bisa menambahkan tidak? Sudah, Pak. Pak, ini dijawabnya di yang ditambahkan plus atau yang di jawaban yang Bapak berikan jawabnya? Di plus aja boleh, atau ditambahkan komentar juga boleh, tapi bagusnya di plus aja. Ya. Di plus dulu lalu bikin lagi. Plus tambah postingan setelahnya apa sebelumnya? Setelahnya atau sebelumnya juga bisa. Subjek. Oke, subjek. Langsung dipublis. Boleh dari langsung komentar boleh, atau mau mencoba membuat lagi boleh, atau mau menambahkan dari komentar yang pertanyaan yang sudah saya buat boleh.
Teknik Pak, aduh. Atau mau mencoba membuat Padlet sendiri berdasarkan pemantik ini, jawabannya juga boleh. Nah, Kak Budi ini udah masuk. Aset lingkungan, dekat sekolah ada gor bulu tangkis milik perorangan sehingga kami berkomunikasi dengan pemilik agar ini Kak Budi selain aset lingkungan ini aset politik juga ya, mempunyai kedekatan. Bukan Pak, 2000 sekali tanding Kang Wogor cenah sona teh. Tahu 1000 teu biasa cenah. Oh, berarti ya, itu ada aset finansial juga ya Kak Budi. Pemasukan buat si punya gor bukan untuk pribadi, tapi untuk gor. Ya dari anak-anak sewajarnya gitu Pak. Hitung-hitung uang jajannya dialihkan untuk kegiatan hal positif, mungkin itu Pak. Aman ya kakak-kakak semua bisa mengaksesnya? Oke Kak. Jaringannya semakin sore semakin lemah. Tapi aman ya kakak-kakak semua bisa mengakses. Aman Kak. Oh berarti ya. Tapi yang Jamwot jadi kedabling Pak. Kalau buka yang link yang kedua ini, yang Padlet. Yang Pigma, yang kalau buka yang Pigma. Iya. Oh iya Kak bentar. Karena itu pakai linknya link gratis mungkin. Kalau berbayar insya Allah tidak. Kakak-kakak boleh sambil melanjutkan mungkin ya. Karena link Padlet ini terbuka juga nanti setelah selesai sesi. Karena berhubung sudah sore juga, ini sudah jam 5:30. Barangkali kakak-kakak
ada keperluan yang lain juga. Nah, kakak-kakak sekalian, kita sudah sampai di sesi akhir. Sebelum mengakhiri, barangkali ada dari kakak-kakak yang mau ditanyakan terkait dengan tugas atau apa yang belum jelas, atau ada kesulitan mengakses LMS atau apa, bisa disampaikan di sini. Untuk yang tugas berarti yang tabel aset tadi ya Pak, ya Kak? Yang tugas. Ya, betul Kak Asep. Jadi apa yang sudah tadi di sesi terakhir dikemukakan, di mana tadi ada di LMS-nya juga ada itu rubriknya. Nah, silakan kakak-kakak itu petakan lah istilahnya asetnya yang ada di sekolahnya berdasarkan patokan 7 aset yang tadi. Jadi sosial, politik, apalagi tadi yang 7 aset tadi tersebut, silakan kakak-kakak petakan dalam rubrik tersebut lalu diupload di LMS-nya, dan itu jangan sampai hilang istilahnya tugasnya, karena nanti itu untuk dijadikan bekal juga ketika nanti tatap muka di tanggal 13 kalau tidak salah 13 sampai 19 itu untuk pembelajaran di modul 2.5 ya kakak-kakak. Di-uploadnya di yang 1.2 Pak. Ya, di 1.2 ada itu. Termasuk juga nanti itu ada di modul akhir di 1.6 tentang pemetaan aset. Nah, itu juga sama. Ini Kak, tambahkan. saya terkendala di modul Kak. Modul 1.2 ini yang bisa saya akses itu cuman 1.2A dan 1.2B, sedangkan 1.2B1, 1.2C ke bawahnya itu saya tidak bisa diakses Kak, tidak bisa diklik, tidak respon gitu Kak, tidak terbuka jendelanya. Pertama itu bisa dilihat dulu Kak, bentar itu time schedule-nya itu tanggal berapa dibukanya. Nah, kalau memang sudah tanggalnya untuk dibuka, berarti di modul sebelumnya itu ada, kadang-kadang suka ada halaman yang terlewat yang harus diisi. Biasanya ada salah satu bagian sheet-nya yang ada halaman di atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila itu salah satu tidak terbuka, pasti itu akan susah lanjut untuk ke yang lainnya. Oh gitu ya. Kak Budi, mangga. Sama kejadian tadi Pak Bentar, berhubung ada kendala teknis login, itu saya nggak bisa masuk. Ternyata ada survei ya kayak itu, harus diisi dulu survei kalau nggak salah. Iya, betul. Survei dulu, baru survei baru masuk bisa ke tahap berikutnya. Iya. Oh, yang durasinya 1 JP ya, yang asinkron. Iya. Take the survey, resume survei yang harus mulai diklik mulai itu ya Kak Bud. Iya. Mohon Pak. Tadi ke Abdi tiasa muka karena modul selanjutnya. Jadi harus ada, biasanya kalau kita susah untuk mengakses ke modul selanjutnya, berarti di modul sebelumnya itu ada yang terlewat. Dan biasanya itu halaman di atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita kadang-kadang lupa selanjutnya gitu yang di bawah. Itu padahal di atasnya masih ada halaman yang harus dibuka dulu. Sepertinya bukan lupa Pak, karena terlupakan. Oh, bisa. Ini kan lagi di rumah sakit, jadi waktu buka-buka ininya ini. Bisa Kak Bentar, bisa. Aduh, pantasan dari tadi. Allah, terima kasih. Yang untuk tabel aset itu ya. Ya Kak Asep. Untuk tabel pemetaan aset di sini, berarti yang tugas itu yang dimasukkan. Iya, betul Kak Asep. Itu dipetakan sesuai dengan aset sekolahnya masing-masing. Ya. Ya. Di situ harus masuk 7 asetnya atau kan itu ada 5 kolom. Ditambah aja, ditambah. Oh, iya. Jadi semua harus ada. Kalau tidak ada, kalau di sekolahnya hanya ada asetnya hanya ada 2, ya 2 berarti yang diisi. Kalau ada 7-7-nya ya 7-7-nya diisi. Jadi disesuaikan saja dengan situasi di sekolahnya masing-masing. Ngambil rubrik nanti paling mana? Ada di LMS-nya Bu. Di LMS Kak,
ada tinggal unduh di situ aset di strategi 3 enak. Ya, mungkin kakak-kakak ada lagi? Situasi 1, situasi 2 itu Tabel di dalam nanti tabel pemetaan aset 3 ya, tabel 3 ya Kak. ini mau modul 1 di modul Sabaraha 1.2C titik D. Oh, oke. Berarti Ya, sudah ada Kak Sri ya. Berarti selanjutnya ya. Ya. Ya, kakak-kakak mohon maaf berhubung mungkin sudah sore juga, sudah mau maghrib juga. Terima kasih kakak-kakak atas kehadirannya di kegiatan Tatap Maya ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi bekal untuk kita ke depannya dalam menjadi seorang guru PJOK mungkin ya yang bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Amin. Mengakhiri sesi seperti biasa lagi, saya meminta salah satu dari peserta untuk memimpin doa. Badeku Kak Rudi deh, mangga asakan tenan gitu diborong, mangga. Kak Rudi, tos mau peci lah, tos mujud. Nah, insya Allah, langkah serangannya. Terima kasih, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan acara barusan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati wa alfa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Rudi, terima kasih. Kakak-kakak sebelum mengakhiri sesi ini, mangga silahkan buka kameranya, kita dokumentasikan dulu kegiatan hari ini. Mangga boleh sambil bergaya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak. Sesi kali ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Mungkin sesi kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wilujeng sadayana. Assalamualaikum.